kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Oh, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Anda sekalian. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita ingin disapa oleh firman Tuhan yang akan mengarahkan jalan kehidupan kita dan kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan tersebut, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sampaikan kepadamu atas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami, walaupun COVID-19 sedang mengancam hidup kami. Hidup yang Tuhan berikan adalah karena Tuhan mengasihi kami. Peliharalah seterusnya hidup kami, agar kami dapat menjadi saksi-saksi Tuhan yang setia. Berikan Roh-Mu yang kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang akan kami dengar pada pagi hari ini dapat menjadi pedoman kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk mengabarkan kabar baik, kabar kasih-Mu kepada seluruh umat manusia. Dengar kiranya doa kami ini ya Bapa, yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 15 yang berbunyi sebagai berikut. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Atau dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan sebagai berikut. Engkau akan menjadi saksi untuk mengabarkan kepada semua orang apa yang kau sudah lihat dan dengar tentang Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, ini adalah instruksi yang diterima oleh Rasul Paulus dari Tuhan Yesus melalui seseorang yang bernama Ananias. Instruksi ini dikemukakan oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus menghadapi suatu bahaya yang sangat besar sekali, yaitu ketika orang-orang, sekumpulan orang mau membunuh Rasul Paulus. Tetapi pada waktu itu Rasul Paulus diselamatkan oleh komandan tentara Roma, karena ternyata rupanya Rasul Paulus adalah warga negara Roma. Saudara-saudara, memang pada waktu itu Rasul Paulus selamat dari amukan massa. Tetapi itu tidak berarti, saudara-saudara, bahwa penderitaan Paulus berakhir pada waktu itu. Karena banyak lagi peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasul Paulus sebagai penginjil, dan sederet dari penderitaannya itu dia sebutkan dalam suratnya kepada jemaat Korintus yang dapat kita baca sebagai berikut. Ini saya bacakan kepada kita. Dalam 2 Korintus 11 ditulisnya, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, 3 kali aku didera dengan tongkat,
1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Aku menghadapi bahaya di dalam kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi yang aku derita, urusanku sehari-hari ialah untuk memelihara semua jemaat Kristen di berbagai tempat. Saudara-saudara, apa yang dialami oleh Rasul Paulus sebenarnya bukanlah sekadar pengalaman pribadinya, tetapi itu merupakan pengalaman dan sejarah dari agama kita, atau sejarah dari iman kita juga. Jadi riwayat Rasul Paulus atau penderitaan Rasul Paulus adalah riwayat iman kita, riwayat agama kita. Nah, setelah membaca semua penderitaan yang berderet-deret yang dikemukakan oleh Rasul Paulus tadi, sepantasnya timbul pertanyaan di dalam hati kita, mengapa dan apa sebabnya, dan apa yang mendorong Rasul Paulus untuk terus mengabarkan Injil ke berbagai tempat. Pertanyaan kedua ialah, di atas segala mara bahaya yang bertubi-tubi yang menimpa Rasul Paulus, apa sebabnya Rasul Paulus tetap aman dan dia dapat melanjutkan pekabaran Injil ke berbagai daerah? Saudara-saudara, kita ingat suatu peristiwa yang besar, yaitu ketika Rasul Paulus mendarat di sebuah pulau, dan ketika waktu itu hawa sangat dingin, dia menyalakan api. Dan ketika dia menyalakan api, mengambil ranting yang kering, ternyata di bawah ranting yang kering itu ada ular, dan ular itu menggigit Rasul Paulus, dan ular itu menggelantung di tangannya. Tetapi pada waktu itu orang semua merasa bahwa dia akan mati, tetapi ternyata sesudah ditunggu-tunggu, Rasul Paulus selamat, aman, dan dia dapat melanjutkan pekerjaannya sebagai penginjil yang luar biasa. Saudara-saudara, atas pertanyaan pertama, yaitu apa yang mendorong Rasul Paulus untuk terus mengabarkan Injil, Rasul Paulus memberikan jawabannya sebagai berikut. Dalam 1 Korintus 9 dia berkata, "Saya memberitakan kabar baik itu bukan merupakan alasan bagi saya untuk membanggakan diri saya. Saya harus menjalankannya karena Allah memerintahkannya kepada saya. Betapa celakanya saya andai kata saya tidak memberitakan kabar baik itu kepada semua orang. Kalau saya menjalankan pekerjaan itu atas kemauan saya sendiri," kata Rasul Paulus, "maka saya berhak mendapat upah. Akan tetapi kalau itu bukan pilihan saya, dan justru itu merupakan tanggung jawab yang suci yang dipercayakan Allah kepada saya, maka upah saya adalah saya sanggup memberitakan Injil itu tanpa upah. Upah saya ialah kesanggupan saya untuk memberitakan Injil tanpa upah. Saya tidak menuntut orang agar membayar saya dalam tugas saya mengabarkan Injil." Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Tetapi saudara-saudara, dan pada akhirnya Rasul Paulus di ujung pelayanannya, karena dia sudah berumur, dengan bangga Rasul Paulus berkata kira-kira seperti ini. 1 Korintus atau 2 Timotius 4 ayat 6 dan seterusnya, dia berkata, "Tentang diriku sekarang sudah hampir tiba saatnya aku mati. Kematianku bagaikan anggur yang dicurahkan sebagai persembahan kepada Allah. Tidak lama lagi aku akan meninggal dunia.
Aku telah bekerja keras bagaikan seorang atlet yang ikut dalam sebuah pertandingan yang mulia, dan aku telah menyelesaikannya dengan tuntas. Aku telah memberitakan dan menjaga kabar baik itu dengan setia, dan sekarang telah tersedia hadiah kemenangan bagiku, karena aku telah bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu Tuhan Hakim yang adil itu akan memberikan hadiah itu kepadaku pada hari Dia menghakimi semua orang. Dan bukan aku saja yang akan mendapat hadiah itu, tetapi juga semua orang yang sangat menginginkan kedatangan Kristus ke dunia ini. Jadi saudara-saudara, seperti dikatakan tadi di atas, apa yang dialami Rasul Paulus bukan hanya pengalaman pribadinya, tetapi adalah sejarah iman kita juga. Oleh karena itu, kalau kepada Rasul Paulus diperintahkan, engkau akan menjadi saksi untuk mengabarkan kepada semua orang apa yang engkau sudah lihat dan dengar tentang Yesus Kristus, itu juga saudara-saudara merupakan instruksi bagi kita semua pada saat ini. Rasul Paulus mematuhi perintah itu dengan cara dan situasi yang dia hadapi pada waktu itu. Dan kepatuhan yang seperti itu jugalah yang mendorong para misionaris untuk pergi mengabarkan Injil, menghadapi segala rintangan dan halangan, dan mereka pergi ke seluruh dunia mengabarkan Injil itu. Dalam Injil Matius kita mengenal perintah sebagai amanat agung, dan amanat agung itu tidak berhenti pada mereka saja, tidak berhenti pada murid-murid Tuhan Yesus saja, tetapi diteruskan kepada setiap orang percaya, termasuk kepada kita juga. Berarti kita juga saudara-saudara bertanggung jawab untuk meneruskan kabar baik itu kepada orang-orang lain. Untuk menyampaikan kabar baik itu, Rasul Paulus harus memakai cara dan metode yang berbeda-beda, dan sarana yang dia pakai juga ada berbeda-beda. Kadang-kadang dia harus jalan kaki, kadang-kadang dia harus naik kuda atau naik kapal, dan berbagai cara yang lain yang harus dia tempuh di dalam dia mengabarkan Injil itu. Kita bersyukur saudara-saudara bahwa melalui kemajuan teknologi sekarang, kita bisa menemui orang di berbagai tempat, di tempat yang paling jauh sekalipun dari kita, karena ada teknologi yang dapat kita pakai pada waktu sekarang ini. Tetapi dengan segala fasilitas yang begitu baik pada waktu sekarang ini, kalau tidak ada dorongan di dalam diri kita untuk mengabarkan Injil seperti Rasul Paulus, tentu semua fasilitas itu tidak ada manfaatnya. Saudara-saudara, inilah saatnya bagi kita untuk mendengarkan kembali amanat agung Tuhan Yesus dan melaksanakannya dalam hidup kita. Perintah itu berbunyi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah memperbarui komitmen kami untuk menyampaikan kabar baik tentang kasih-Mu kepada umat manusia. Kami menyadari kelemahan kami, tetapi Tuhan bisa memakai kami sebagai alat di tangan Tuhan, sehingga yang paling lemah pun dari kami dapat berguna di tangan Tuhan. Kami berserah kepada Tuhan, dan pakailah kami agar hidup kami berguna bagi Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan di Perpulungan Parindu dan Pos PI Ngabang Sei Asam. Berkatilah semua hamba-hamba Tuhan di Perpulungan Parindu, demikian juga di Pos PI Ngabang Sei Asam, agar mereka tetap bersemangat menjalankan amanat-Mu. Berikan mereka semangat yang menyala-nyala, sehingga mereka dengan sukacita tetap mengabarkan kabar baik tentang kasih-Mu kepada orang-orang di daerah itu. Lindungilah mereka, agar mereka terhindar dari segala hal yang tidak diinginkan. Lindungi seluruh jemaat di Perpulungan Parindu,
agar terhindar dari wabah COVID-19. Berkati mereka semua agar memperoleh sejahtera dalam hidup mereka dari hari ke hari. Sambut dan kabulkanlah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.